Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Diutusnya Nabi terakhir yang membawa risalah bagi manusia dan bagi seluruh alam, dan juga sebagai penutup risalah para nabi dan rasul sebelumnya. Beliau Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Agar tidak sesat, tonton video ini sampai akhir. Sahabat Muslim dunia, Nabi Muhammad SAW lahir di kota Mekah pada hari Senin, 12 Rabiul Awal pada tahun 571 Masehi. Rasulullah SAW lahir dari ibu bernama Aminah dan ayahnya bernama Abdullah. Tahun tersebut juga disebut sebagai tahun gajah, yakni tahun bersamaan dengan usaha Abraha, penguasa Yaman, untuk menghancurkan Ka'bah. Allah Subhanahu wa Ta'ala pun menghentikan aksi mereka dengan segala kebesarannya. Burung ababil pun datang melempari mereka dengan batu-batu sijil. Kisah ini disebutkan dalam surah Al-Fil. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Apakah kamu tidak memperhatikan bagaimana Tuhanmu telah bertindak terhadap tentara bergajah? Bukankah Dia telah menjadikan tipu daya mereka untuk menghancurkan Ka'bah itu sia-sia? Dan Dia mengirimkan kepada mereka burung yang berbondong-bondong yang melempari mereka dengan batu berasal dari tanah yang terbakar. Lalu Dia menjadikan mereka seperti daun-daun yang dimakan ulat." Quran Surat Al-Fil ayat 1-4. Sahabat Muslim dunia, Rasulullah SAW lahir dan dibesarkan sebagai anak yatim karena ayahnya Abdullah telah meninggal dunia sebelum usianya genap 3 tahun. Nabi Muhammad SAW dibesarkan oleh kakeknya yang bernama Abdul Muthalib yang memberikan nama Muhammad pada saat Nabi lahir, dan seorang ibu bernama Halimah Sa'diyah dengan ikhlas mau menyusui Muhammad meski ASINYA sulit keluar. Namun karena keikhlasan, Halimah pun diberi balasan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena setelah itu air ASINYA keluar dengan deras. Kemudian ibunya meninggal sebelum beliau genap berusia 6 tahun. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Bukankah Dia mendapatimu sebagai seorang yatim, lalu Dia melindungimu?" Quran Surat Ad-Duha ayat 6. Rasulullah SAW juga pernah bersabda mengenai dirinya sendiri, "Tuhanku telah mendidikku dengan pendidikan yang baik." Di bawah asuhan kakeknya, Abdul Muthalib adalah salah seorang pembesar Quraisy. Dialah yang merenovasi sumur Zam-Zam. Pekerjaan ini mendapat persaingan keras dari kalangan Quraisy, namun dia mampu mengungkulinya. Dia bernazar jika Allah memberinya anak 10 hingga mereka mencapai akil balik, maka dia akan menyembelih salah satu di antara mereka untuk Allah. Tatkala hal itu terjadi, maka jatuhlah pilihan pada anaknya yang bernama Abdullah, ayah Rasulullah. Kemudian dia menginginkan untuk melaksanakan nazarnya. Namun orang-orang Quraisy mencegahnya dan mereka mengumpulkan unta sebagai pengganti Abdullah. Unta yang dikumpulkan mencapai 100 unta. Pada masa remaja, Nabi Muhammad SAW terjaga dari perbuatan merugikan. Sampai suatu ketika, Nabi pun bercerita ketika 2 kali duduk saat mendengarkan pesta perkawinan di zaman jahiliyah. Allah justru menutup telinganya sampai tertidur dan terbangun esoknya. "Setelah itu, aku tidak pernah lagi berniat mengikuti perbuatan buruk." Hadis riwayat Tabrani. Tatkala Rasulullah SAW berumur 25 tahun, beliau berangkat ke negeri Sam untuk berdagang. Nabi Muhammad SAW berdagang dengan sahabatnya, yakni Sa'id bin Abi Sa'id. Rasulullah SAW kerjasama bisnis bersama wanita kaya raya, yakni Siti Khadijah. Perkenalan Nabi Muhammad dengan Siti Khadijah memang berawal dari dunia perniagaan. Khadijah biasa membiayai kafilah perdagangan Mekah ke Suriah untuk nanti membagi keuntungan bersama mitranya. Hal ini menjadi alasan bagi mereka berdua dalam melakukan perjalanan dagang tersebut. Banyaknya kegiatan perdagangan yang melibatkan mereka berdua membuat Khadijah merasa kian tertarik. Perempuan ini akhirnya mengutus seorang sahabatnya, Nafisah binti Umayyah, untuk menyampaikan keinginannya, yakni melamar Muhammad.
Nabi Muhammad SAW pun menyampaikan kabar gembira ini kepada paman-pamannya, salah satunya yakni Hamzah bin Abdul Muthalib. Lantas mendatangi rumah Khuwailid bin Asad dengan Muhammad untuk melamar Khadijah. Maka menikahlah mereka berdua ketika Nabi berusia 25 tahun. Allah menjadikan Rasulullah SAW senang menyendiri dan tidak suka terhadap berhala-berhala yang dipuja-puja kaumnya. Maka beliau pun menyendiri di Gua Hiro untuk melakukan ibadah dan memikirkan tentang penciptaan semesta. Allah mempertumbuhkan Rasulullah dengan perkembangan yang baik. Dengan demikian, beliau menjadi sosok yang memiliki akhlak terbaik di tengah kaumnya, sehingga beliau mendapat gelar sebagai As-Siddiq Al-Amin yang jujur dan amanah. Aisyah radhiyallahu anhu berkata, akhlak Rasulullah adalah Al-Quran. Ketika Rasulullah SAW memasuki usianya yang ke-35, kaum Quraisy sepakat untuk merehabilitasi Ka'bah yang bangunannya sudah lapuk karena termakan usia. Melihat kedudukan Ka'bah yang sangat agung bagi mereka, masyarakat Quraisy sepakat agar biaya pembangunannya diambil dari harta yang halal. Mereka menolak biaya yang berasal dari pelacuran, judi, dan uang yang diambil dari manusia dengan cara yang menzolimi. Pada awalnya, ketika bangsa Quraisy ingin memulai pekerjaannya untuk merenovasi Ka'bah, mereka berbagi tugas masing-masing. Pintu menjadi jatah Bani Abdul Manaf dan Zuhrah, antara Rukun Aswad dan Rukun Yamani menjadi jatah Bani Makhzum, dan kabilah-kabilah yang bergabung kepada mereka. Punggung Ka'bah menjadi jatah Jumah dan Sam bin Amr bin Husais bin Ka'ab bin Lu'ay. Hajar Aswad menjadi jatah Bani Abdudar bin Qusay, Bani Asad bin Al-Uzza, dan Bani Adi bin Ka'ab bin Lu'ay. Menurut Imam Ibnu Ishaq, orang Quraisy saat itu dilanda kekhawatiran untuk melakukan renovasi terhadap Ka'bah. Al-Walid bin Al-Mughirah berkata, "Akulah yang akan memulai meruntuhkan Ka'bah." Kemudian ia mengambil kapak dan berdiri di depan Ka'bah sambil berkata, "Ya Allah, kami tidak keluar dari agamamu. Kami hanya menginginkan kebaikan." Ia runtuhkan Ka'bah dari arah dua tiang Ka'bah malam itu. Dengan cemas orang-orang menunggu apa yang akan terjadi pada mereka. Mereka berkata, "Kita tunggu saja apa yang akan terjadi. Jika Al-Walid terkenal sesuatu, kita tidak akan meruntuhkan sedikit pun dari Ka'bah. Kemudian kita kembalikan ia sebagai bentuknya semula. Jika tidak terjadi apa-apa pada dirinya, berarti Allah meridhoi dan kita lanjutkan meruntuhkannya." Keesokan harinya, Al-Walid berangkat kembali untuk meneruskan pekerjaannya. Ia meruntuhkan Ka'bah dengan diikuti orang-orang Quraisy hingga pemugaran Ka'bah memasuki tahap peruntuhan pondasi Nabi Ibrahim alaihissalam. Pondasi tersebut terbuat dari batu hijau berbentuk seperti punuk unta yang saling menempel lengket antara satu dengan yang lain. Ketika pembangunan sampai pada posisi Hajar Aswad, terjadilah pertikaian antara mereka tentang siapa yang berhak meletakkan Hajar Aswad pada posisi semula. Semua berkeinginan melakukannya karena kemuliaan Hajar Aswad bagi mereka. Pertentangan terus terjadi dan semakin membesar hingga nyaris terjadi pertumpahan darah di Masjidil Haram. Namun akhirnya Abu Umayyah bin Al-Mughirah menawarkan usulan agar keputusannya diserahkan kepada orang yang pertama masuk masjid dari pintunya. Mereka pun menyetujui usulan itu. Siapakah sosok pertama itu? Dalam kitab Rahikul Maktum dijelaskan, atas kehendak Allah ternyata orang yang pertama masuk adalah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Mereka segera berseru, "Itu Al-Amin, kami rela dia yang memutuskan, dia adalah Muhammad." Sahabat Muslim dunia, demikian kisah Nabi Muhammad SAW tentang peletakan batu Hajar Aswad. Semoga bermanfaat. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.